Halo oke teman museh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cuacanya sangat ekstrim panas sekali, tapi tahu-tahu mendungnya datang dari segala penjuru ya. Kembali lagi di channel saya Bonsai Gembong. Masih basah, habis bersihin lahan untuk groundlong bahan bonsai baru ekspor akar. Oke, kali ini saya mau cek untuk bahan bougainville ya. Dari turun cangkok dulu. Saya mau coba cek akar bawah, kemudian ada beberapa tip ya untuk bahan bonsai bougainville ini, karena rentan sekali terhadap pembusukan ya. Biasanya teman-teman banyak sekali yang di bawah deskripsi ada yang berkomentar banyak sekali habis pemotongan, kemudian banyak sekali yang mengalami kegagalan busuk. Kali ini saya mau cek bawah, kemudian rapikan atas, kemudian saya akan melakukan perawatan rutin ini. Untuk bahan bougainville ini sangat rentan sekali ya, setiap 1 bulan sekali kita harus lakukan cek ataupun perawatan. Oke, kita langsung saja. Untuk sedikit saya mau bercerita untuk bahan ini dulu dari budidaya turun cangkok ya. Kira-kira umurnya sudah 1,5 tahun kurang lebih, karena di lahan di sebelah sini tahap kedua ya untuk saya membuka, karena saya dulu baru belajar. Saya di ujung sana dulu pertama kali cuman ada 12 kolong, kalau enggak 12 8 ya dulu, saya lupa. Terus mulai melebar ke sini. Oke, kita langsung saja untuk lihat yang terutama akar bawahnya dulu. Nanti bagaimana kalaupun ada gerakan yang agak lumayan bagus, nanti mungkin akan saya manfaatkan. Ini tinggi banget ya, untuk size-nya lumayan terlalu tinggi. Nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman yang bikin expose yang pendek ya. Yang pendek berarti dinding groundnya lingkarannya kecil, terus tingginya juga jangan terlalu tinggi, karena akan menentukan nanti tingginya daripada bahan bonsai ini. Kalau ini tinggi dulu expose segini, karpetnya tingginya hampir 1,5 meter, kolongannya sekian. Nanti saya tunjukkan untuk yang kolongan sekian, tingginya 30 cm ada nanti. Oke, kita langsung saja mengerjakan bahan ini ya. Saya mau coba lakukan bongkar dulu untuk cek akar bawahnya seperti apa. Hati-hati ya teman-teman untuk melakukan membersihkan seperti ini. Untuk bougainville kulitnya sangat tipis banget. Kita lihat ya, kita coba sedikit saja sudah luka ya. Lain seperti halnya untuk bahan yang lain, dan ini sangat rentan sekali untuk terjadi kebusukan apabila kita melakukan press atas ataupun pelukaan membuat alur. Makanya untuk khususnya bougainville kita harus rutin ya untuk perawatannya. Sebenarnya sama ya semuanya, untuk bahan bonsai kita harus rutin ya, setiap sebulan sekali minimal perawatan kita perlu perhatikan ya. Kita lihat dari sebelah sini ya. Buktinya ini nanti bawah akan saya kasih alur lagi ya, biar nanti besar di bawah terus mengerucut ke atas ya. Coba saya lihat, kita lihat ya dari agak kejauhan. Oke, sini nanti kayaknya akan saya besarkan lagi sekian ya, tapi ya nunggunya lumayan, waktunya agak lama ya untuk menunggu pembesaran ini. Atau mungkin kita kasih batu atau apa, batu karang ya, bisa juga. Ini mungkin ini akan saya ambil dulu, saya gali dulu agak dalam sedikit ya, saya mau lihat bawahnya. Oke, ini tadi sudah saya sikat ya, full sampai atas. Saya bersihkan, saya semprot pakai air. Ini nanti rencana nyampe di sini, ini saya akan bikin agak merapat, agak ini renggang sekali ya, biar nanti agak berdekatan. Ini minimal seperti ini ya, seperti di bawah segini. Nah, ini prosesnya sangat lumayan lama karena kita membuat bahan ya dari nol. Nah, seperti ini
perlu kita perhatikan ya. Kita mau membesarkan untuk akar-akar ini, akar-akar yang kecil kita buang saja ya, karena akan mengganggu daripada pembesaran ini. Nanti akan terbagi-bagi sama akar-akar yang kecil ini. Akar-akar yang kecil kita buangi saja. Nah, seperti ini akan saya buangi semua untuk akarnya seluruh ya, nyampe di sana, nyampe yang kecil-kecil kita buang semua. Nanti kita sisakan yang masih dominan besar semua. Nah, untuk pemberian alur sebenarnya bagaimana untuk merapatkan akar-akar yang berspasi agak lebar ini bahan ini sudah saya berbagi ya untuk teman-teman. Nanti bisa disimak di akhir video ya, ada saya lampirkan untuk tips untuk pembuatan alur agar penggembungan pada pembesaran pada akar ini menjadi cepat pembesarannya, tapi dengan satu catatan, dengan satu syarat atas los ya, los subur, tidak terkena penyakit, tidak terkena hama. Kita siap untuk mengerjakan ini. Sepertinya ini nanti belum waktunya, nanti saya akan lihat di atas ya, kita lihat di atas karena saya nggak berani melakukan alur ini karena di atas masih ada satu masalah yang belum terselesaikan. Saya mau bersihkan dulu, nanti saya mau cek di atas, kita lihat seperti apa. Kenapa saya tidak berani untuk membuat alur seperti di bawah ini, tidak memberi alur di bawah, tidak berani karena ini habis dipres ya, habis dipres, kambium belum menutup. Seandainya nanti sudah mulai, kira-kira kambium sudah mulai menutup tinggal sedikit, kita berani untuk melakukan membuat alur di bawah untuk penggembungan pembesaran pada akar di bawah ya. Satu lagi teman-teman ya, nah ini waktunya ya, kita berarti ini belajar sharingnya nyampe di mana-mana ya, enggak apa-apa, kita tetap sama-sama berbagi ya untuk hal-hal sepele seperti ini. Ini tentunya perlu kita merapikan ya, dengan potongan seperti ini. Kita jangan buru-buru, seandainya masih ada tunas kecil, kambium belum jalan seperti ini, kita jangan merapikan untuk kita bentuk gini ya, pakai pahat, kita menyerong gini agar kambium ini jalannya cepat ya turun ya. Kalau seperti ini kambiumnya jalannya agak repot ya, agak susah, ke sana dulu terus baru turun. Nah, itu juga akan mempengaruhi untuk balance-nya gerak daripada cabang ini ke cabang yang terusan ke atas. Nah, coba saya mau lakukan contoh satu ya untuk bahan ini, nanti yang lain sama juga seperti ini. Kalau terlalu berat bisa lakukan kita bantu pakai gergaji dulu ya. Oke, kemudian kita lakukan untuk merapikan pakai pahat yang cekung. Oke, nah selesai ya teman-teman. Nah ini tadi yang saya ambilkan contoh ya. Nah tadi masih begini ya modelnya, sekarang sudah begini. Nanti menutupnya kalaupun nanti menggembung enak ya, bisa turun ke bawah, tidak seperti yang pertama tadi. Nah, untuk kapan saya mau melakukan membuat alur di sini, saya menunggu untuk sangat banyak sekali yang saya lukai. Ini sudah saya kasih salep kambium untuk habis merapikan ini tadi. Saya pakai salep kambiumnya pakai seperti ini. Untuk salep kambiumnya saya kasih campur air sedikit biar encer. Kenapa saya kasih encer? Intinya biar dia masuk ke pori-pori sini ya. Biasanya kental banget kalau pemakaian salep kambium, jadi cuman menutup di luar. Saya kasih encer biar bisa masuk ke pori-pori dalam. Setelah nanti kering, saya akan kasih lapisan kedua yang agak kental dikit. Nah, nanti saya mau membuat alur di bawah, menunggu setelah ini nanti jalan ya, kira-kira 75%, 70% kambium sudah mulai jalan. Tinggal kita nanti lihat ya. Saya mau update terus untuk bahan ini.
kapan waktunya membuat alur di bawah. Sebenarnya untuk membuat alur syarat-syaratnya pohonnya seperti apa di video saya sudah ada, nanti bisa disimak untuk teman-teman di akhir video ada, nanti saya langsung berbagi untuk teman-teman. Kita lihat ini nanti perkembangannya seperti apa. Ini dulu pertama kali ya saya bikin bahan bonsai ekspos akar, terlalu tinggi banget, 1 meter ada dari bawah nyampe atas. Nah, untuk teman-teman yang mulai saat ini mau membuat bahan bonsai ekspos akar, berarti kita menyesuaikan ya untuk dinding groundnya. Nah, seberapa besar lingkarnya, tingginya itu menentukan nanti kita ending di belakang bahan bonsai ini mau lari ke ukuran apa. Kita lihat untuk yang tingginya dulu, dinding groundnya sekitar 30 cm seperti apa. Tapi duluan yang bahan yang mau kita lihat ini ya prosesnya. Yang ini ya, kemarin saya ambil video shot juga. Nah, ini saya belum rapikan, menunggu dulu biar kambium ini nanti bisa jalan sekian. Kita lihat dari sini, bisa jalan sekian, nanti baru akan saya rapikan, mungkin menurut alur ya nanti untuk merapikannya ini, biar nanti menutupnya enak. Kalau ini nanti menutupnya bisa kurang sip, kurang balance. Nah, ini juga saya kerjakan kemarin, belum selesai, saya lukai ekstrim lagi biar nanti penutupan penggelembungan menonjolnya dimensinya dapat. Nah, tapi ya lumayan lama ya kita proses juga untuk membuat bahan ini. Dulu sekitar 30 cm untuk ground longnya. Oke teman-teman, dari kami di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan ini tadi sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua. Apa yang saya sampaikan, kita sama-sama belajar ya, kita berbagi, sharing. Oke, di atas masih sangat subur sekali daunnya, saya rasa mampu untuk menjalankan kambium ini yang dalam sekali, ada 5 cm lebih. Cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya, terus berkarya. Kita mencoba di lahan ground, kita akan lebih tahu kelemahan kita di mana. Di pohon karakternya memang berbeda-beda ya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.